Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi katakan shalom. Saya undang bangkit berdiri yuk. Saya mau membangun sebuah aura yang positif. Sekali lagi kita katakan shalom. Bapak Ibu, terlepas apapun keadaan kita saat ini, kalau kita bisa membawa aura yang positif, saya percaya minimal kita semua bisa merasakan sebuah senyum sukacita. Saat ini senyum, berikan salam kanan kiri, semua katakan Tuhan Yesus baik. Semuanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Wow. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Inilah yang kita mau sama-sama, kita mau beribadah, kita mau merasakan hadirat Tuhan. Saya mau mengundang semua kita berdoa. Bapa, kami datang pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami mau menyembah, memuji-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati, jiwa, pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus penuhi setiap kami, jamah setiap kami, yang onsite maupun yang online Tuhan. Engkau jamah setiap kami, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, urapi kami. Sekali lagi biarlah kami boleh lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, karena kami sadar hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semuanya. Dan Kau ada bersama kami Tuhan Yesus. Kau ada Tuhan, Kau ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, Lord. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Yes, Lord Jesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, bersama-Mu ya Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Jesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, mari kita katakan kembali dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku
angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Kami mau katakan lagi Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari kembali angkat suaramu, angkat hatimu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami dapat melewati semuanya Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembahmu ya Tuhan. Mari semuanya Bapak Ibu angkat suaramu, angkat hatimu bagi Dia. Berikan yang terbaik bagi Dia. Senap hatimu, senap hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, ya Roh Kudus, hanya bersamamu Tuhan kami dapat melewati semuanya Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan apa yang kami lihat mungkin berat Tuhan, tapi kami mau katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang Kami percaya Tuhan, teguhkan kenanan-Mu yang teguhkan hidup kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Dengan satu suara kita mau katakan bersamamu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Makasih yang hari ini Tuhan, kami juga akan memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kau urapi, Kau berkati setiap kami yang hadir saat ini maupun yang online onsite Tuhan. Sukacita-Mu ada bersama setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan semuanya. Amin. Katakan lagi. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Yuk semuanya tepuk tangannya bersama-sama yuk. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kita ya. Semuanya kita katakan bersama-sama ya. Yuk bersama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Yes Lord. Jadimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Angkat tangannya semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Ayo dong goyangnya kanan kiri. Yuk goyangnya yuk. Semangat semuanya Bapak Ibu. Kita mau katakan lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Angkat tangan-Mu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Saya nggak ngelihat bahwa gerakannya kita semua serasi atau selaras ya Bapak. Yuk angkat tangannya seperti ini yuk. Saya mau mengundang semua, kita mau terbang bagaikan Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Dunia boleh ada, badai boleh menerpa kita, tetapi kita akan terbang bersama Dia. Amin. 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 Kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ayo angkat tangannya lagi. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya bersama Dia kita aman. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi katakan amin. Dialah firman berita bagi kaki kita. Amin. Dan Dia Allah sumber kuat kita. Amin. Berikan tos kanan kiri, katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Kami percaya Tuhan, Kaulah Allah sumber kekuatan bagi kami. Hanya Kau milikku di surga dan di bumi. Mari kita katakan, hanya Kau milikku di
ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangannya di atas kepala dong. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau milik kami di surga dan di bumi. Yang kami ingini Tuhan. Kita katakan lagi ya dari awal ya. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Yesus. Katakan tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, angkat tangannya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber. Tepuk tangannya semuanya Bapak Ibu. Allah sumber, Allah sumber dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan lagi, selamanya, selamanya. Thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah Allah sumber kuat kami. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Semua bersuka cita, amin Bapak Ibu. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya Bapak Ibu, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah firman-Nya terus menerangi jalan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati jiwa pikiran kami Bapa untuk menerangkan isi hatimu, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi benih yang subur, bertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai itu ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku.
kembali dari awal. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Mari kita katakan lagi, hanya dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau sangat baik. Oh, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau di tempat kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Ya haleluya. Glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Mari Tuhan, saatnya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Urapi kami semua yang di tempat ini Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk semakin hari kami semakin mengerti atas setiap kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bukan apa-apa ya Tuhan. Oh kami ingin merendahkan diri. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Amin. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah masuk bulan Desember ya. Sudah hampir mengakhiri
tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2023 sampai ke seleo ya. Dan kita memasuki tahun 2024. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah di mana-mana kita lihat ada nuansa perayaan Natal ya. Hari ini saya mau bicara tentang sikap hati menyambut Natal. Kenapa sih orang-orang pada menghias pohon Natal? Ya, kalau di banyak negara, saudara, negara-negara yang 4 musim, kerasa sekali nuansanya, saudara. Mungkin di sini kalau di daerah kita nggak terlalu ya. Mungkin kalau masuk mal-mal baru kerasa ya. Ada diaslah pohon-pohon Natal dengan lampu-lampu, ada rusa, ada patung bayi Yesus di kandang, di palungan bersama Maria dan Yosef. Terus lingkungannya dibuat sedemikian, saudara. Saudaraku, suatu hari dulu saya pernah ke Eropa, di Amerika juga demikian. Itu luar biasa nuansanya, saudaraku. Benar-benar indah sekali ya, indah sekali. Karena kita mungkin di sini karena nggak minoritas, nggak terlalu banyak ya dibanding dengan di sana. Kenapa sih orang membuat hiasan-hiasan? Apa sih maksudnya ya? Supaya meriahkah? Apa supaya, saudaraku, yang pasti suatu hari ketika Yesus lahir, ada kemuliaan Tuhan yang turun luar biasa. Malaikat bernyanyi ketika para gembala didatangi malaikat. Firman Tuhan katakan, itu langit terbuka dan nyanyi pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya ngebayangkan, wow, luar biasa. Mungkin kita membuat suatu lingkungan meriah, iya. Tapi lebih dari itu, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu pengalaman saya melihat di negara yang dimana mereka banyak orang percaya. Ini salah satu gambar, saudara, saya pernah di sini, tempat ini di kota Wina, di Rathaus itu selalu dipasang pohon Natal tertinggi sampai 50 meter dan ruas suasana benar-benar indah sekali. Tapi saya percaya keindahan Natal itu bukan di apa yang kita lihat, tapi di dalam saudara dan saya. Ada amin. Di dalam saudara ada saya dan saya. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu saya percaya luar biasa nuansanya. Bagaimana atmosfer itu didesain, dibuat sedemikian, kita juga merayakan, diusahakan bagaimana kita bisa merayakan. Apa sih sikap kita tentang perayaan Natal yang ada? Ada yang, Natal itu apa sih bagimu? Ada pernah kita lakukan survei, ada jawabannya apa? Ya, Natal itu pesta. Natal itu ada pohon Natal, ada bunga-bunga, ada hadiah. Natal itu ada sales. Waduh. Natal itu tur. Ya, nggak salah, saudaraku, nggak salah, supaya semua itu mendatangkan sukacita. Tapi lebih daripada itu, kita mengingat bahwa Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus. Perayaan Natal, hari Natal, hari kelahiran Yesus. Kalau kita nanya anak-anak, Natal apa? Natal itu ada kuenya enak-enak, makanan enak-enak. Ya, nggak salah, saudara. Semuanya benar. Tapi lebih daripada itu, kita mengenal konsep keselamatan. Natal itu apa? Natal adalah sukacita. Bahwa Tuhan, Yesus, Allah, Yahweh, Allah Bapa, menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan ada karya keselamatan dan penebusan atas setiap orang dosa manusia. Supaya apa? Supaya itu kita menerima keselamatan di dalam Dia. Ini adalah kejadian
terbesar di dalam sejarah manusia. Bagaimana Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus lahir dan dunia mengakuinya sampai sekarang. Saudara, semua dunia mengakui. Sekarang tahun berapa? 2023. Oh, karena dimulai lahirnya Yesus, itulah tahun 1. Kita menganut seluruh dunia menganut kalender kan Masehi gitu ya. Masih kapan sih? Masehi itu dari sebutnya Anno Domini atau AD singkatannya ya. Ada yang nyebutnya Nachkrist atau Vorchrist, itu sebelum Tuhan Yesus lahir, tahun-tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Saudaraku, kalender yang sekarang ini adalah menganut sistem gabungan antara Julian dan sistem Gregorian. Julian itu dari zaman Julius Caesar yang membuat tahun itu menjadi 12 dan dimulai dari Januari. Dan ketika zaman Paus Gregorius yang ke-13 di tahun 1582 itu ditetapkan bahwa tahun yang berlaku di seluruh dunia ketika itu yang berkuasa Romawi, dan bahkan dari tahun 500 itu sudah dinyatakan bahwa mulai Yesus lahir itulah tahun 1. Dan baru tahun sekitar abad 16-an itu di Amerika maupun di Inggris mengikuti sistem ini. Dan saat ini, percaya nggak percaya, mau tidak mau, semua mengakui bahwa tahun 1 adalah Yesus lahir. Sejak itu, dan sampai sekarang, Tuhan Yesus diakui. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes 3:16, ini firman sering kita dengar. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Oleh kasih karunia, saudaraku, oleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini, bahwa setiap kita, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, boleh menerima keselamatan hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Upah dosa adalah maut. Itu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi siapa yang percaya di dalam Dia, di dalam Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Dan ini sudah dinubuatkan, saudaraku, di dalam Alkitab, saudaraku, buku yang tertua yang pernah ada ditulis. Saudara, buku Alkitab, sekarang Alkitabnya banyak kan di sini ya. Di sini kita bisa buka Alkitab. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Buku tertua yang pernah ada, yang terus menerus. Jadi kitab suci, Alkitab bukan jatuh dari langit, jatuhkan, turunkan, bukan. Itu adalah catatan pewahyuan dari para nabi-nabi yang terdahulu. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh hari, jauh tahun-tahun, ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Di dalam kitab Yesaya, nubuatan Yesaya 96 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan itulah manusia, orang yang berdosa boleh menerima karya penebusan di dalam Dia. Allah telah menjadi manusia dan bahkan menjadi manusia yang sederhana. Hidup di dalam di dalam perayaan Natal selalu
terutama di Katolik ya selalu ada gambar bayi Yesus di palungan, digambar seperti itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan situasi kondisi yang sederhana. Di sana ada saksi-saksi, semua ada saksinya. Semua apa yang ditulis dalam Alkitab semuanya autentik. Semua terjadi, ada yang bersaksi, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu sebagai catatan sejarah. Allah menjadi manusia. Saudaraku, lahir di kandang. Pekerjaan saya sebagai dokter hewan, saudaraku, saya sering masuk kandang. Siapa yang pernah masuk kandang sapi? Baunya kayak apa, saudara? Enak nggak? Nggak enak ya. Dulu anak saya masih kecil-kecil, dulu Adit kalau saya ajak ke kandang, kadang-kadang saya pernah operasi sapi, operasi sesar sapi. Dulu anak saya yang almarhum juga, saya ajak ke sana, nggak ada satupun mau jadi dokter hewan. Kenapa? Kamu jadi dokter hewan? Nggak. Kenapa? Jorok sih katanya. Karena baunya, dengar bau nggak enak katanya. Katanya, waduh, jorok ya. Tapi bagi saya menikmati, saudaraku. Saya menikmati pekerjaan itu. Kadang-kadang kalau lama nggak bau, kadang-kadang lama ya nggak bau gitu ya. Kalau terbau lagi, wah asik banget gitu. Iya, saya bisa menikmati. Saya kebayang ya, bagaimana Tuhan Yesus, bayi Yesus yang lahir di kandang. Kandang tuh pasti bukan hanya cuma ada domba saja. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada macam-macam deh, campur aduk baunya. Biasanya kan selalu becek, pasti air pasti banyak, pastilah. Yang nggak biasa pasti nggak nyaman. Tetapi saya percaya sekali ketika Tuhan Yesus lahir di tempat itu, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa loh. Ada kemuliaan Tuhan luar biasa. Buktinya orang datang dari penjuru. Orang-orang Mayus datang. Para gembala datang. Mereka sukacita, penuh kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Saudaraku, begitu juga bagi sikap setiap kita yang menyambut hari Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus. Yang menyambut kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Kita menyambut Natal sebagai apa? Mari kita belajar dari kitab kitab Matius 2, 1 sampai dengan 5. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang-orang Mayus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Mayus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea. Haleluya. Saudaraku, di sini di dalam firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini dikatakan di sana, ada siapa saja sih yang terlibat di dalam berada ketika itu bersama bayi Yesus. Yang pertama, orang-orang Mayus. Siapa orang Mayus? Orang Mayus itu mewakili orang-orang filosof, orang-orang ilmuwan, orang-orang kaya. Dia sudah melihat bintang itu 2 tahun sebelumnya. Tapi saya percaya dia akan melihat bintang itu dan mengikutinya. Dan setelah bintang itu muncul, dia mengikuti kemana bintang itu berjalan. Tuhan menuntun, Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang penguasa, ilmuwan, filosof zaman itu, untuk dituntun Tuhan menuju ke tempat di mana Yesus lahir. Mereka datang untuk menjadi saksi. Bahkan dia datang dengan bawa emas, mur dan kemenyan.
Dia datang dari tempat yang jauh. Dia mencari. Saya percaya orang-orang Mayus ini percaya sekali bahwa juru selamat itu, raja itu datang. Dan dia digerakkan Tuhan untuk memberkati, mempersembahkan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian dia datang ke kota Yerusalem dan bertanya-tanya di sana bahwa di mana ada raja lahir. Orang-orang Yerusalem sendiri mungkin bingung. Loh, ada raja lahir. Di sini rajanya Herodes. Dan Herodes mendengar hal itu. Ketika Herodes mendengar hal itu, dia menjadi, tentu saja dia raja. Rajanya kan saya. Kok mereka mencari raja yang sedang lahir? Saya percaya orang-orang Mayus ini orang percaya. Dia di dalam Matius 7:8 katakan, mintalah apa maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya percaya sekali orang Mayus ini mempunyai iman, mempunyai digerakkan oleh Tuhan. Dia percaya, dia mencari dan mencari. Dia bertanya dan menemukan, dan berikan dalam mimpi-mimpinya dia akhirnya menemukan dan berikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Tokoh yang terlibat yang kedua adalah Herodes. Siapa Herodes? Herodes adalah raja orang Yahudi yang terkenal di dalam Alkitab sebutan orang raja yang bengis. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang Herodes. Saudara pernah ketemu Herodes? Saya ketemu banyak saudaraku Herodes. Saya melayani di suatu tempat dulu, pelayanan saya di Sumatera. Banyak Herodes, saudara, ketika beribadah ditolak. Hari ini juga banyak. Apa sih yang ditakutkan? Hentikan ibadah dan hentikan kebaktian. Itulah Herodes. Karena mereka ketakutan, mereka curiga, mereka menolak. Kalau hari ini ada Herodes, saudara, kita doakan saja. Kita doakan mereka ya. Kita doakan supaya mereka diberkati, supaya mereka dijamah Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Jesus for everyone. Suatu hari mereka akan ditemu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Lewat mimpinya, lewat penglihatan-penglihatan, kita percaya apa visi yang diberikan oleh Tuhan dinyatakan di Amsterdam. Jesus for everyone, everyone. Bahwa di akhir zaman Tuhan Yesus akan bertemu sendiri, menemui sendiri setiap pribadi-pribadi. Secara pribadi, secara otentik. Hanya jawabannya, mau gak percaya? Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Itulah Herodes. Siapa lagi terlibat? Imam kepala. Mereka tahu, imam kepala itu tahu ahli-ahli Alkitab. Luar biasa mereka memahami persis apa firman Tuhan di dalam Taurat, di dalam nubuatan-nubuatan para nabi. Dikatakan di sana, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Para imam, ahli Taurat, mereka tahu persis. Tapi mereka nggak memahamin, bahwa raja itu lahir di kotanya. Hari ini juga banyak saudaraku. Bahkan sampai sekarang juga orang-orang Israel belum percaya bahwa Mesias itu sudah datang ke dunia ini. Yesus adalah Mesias. Gak apa-apa saudaraku. Saudaraku, dalam karya keselamatan. Keselamatan itu kan untuk orang Israel pada mulanya. Tetapi orang Israel belum mengaku Yesus. Belum. Tahukah saudara, Israel modern sekarang ini jumlahnya penduduknya berapa?
negara Israel modern penduduknya sekarang sekitar 9,5 juta. Cuma 90,5, cuma 9,5 juta ya. Kalau digabungkan dengan yang di luar negeri yang tersebar di muka bumi, mungkin paling banyak 30 juta, katakan 30 juta. Tahukah saudara penduduk bumi berapa? 8,04 miliar. Jadi Tuhan keselamatan itu hanya untuk Israel. Tetapi ketika mereka menolak, belum menerima, terbuka bagi siapa saja untuk menerima keselamatan. Oleh karena yang anugerah Tuhan yang besar, maka siapa yang percaya pada dia boleh keselamatan. Tapi yang tidak percaya dihukum. Firman Tuhan jelas. Ada kesempatan ketika mereka belum menerima Yesus Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kesempatan orang-orang yang non-Yahudi, non-Israel boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terbuka bagi siapa saja. Bahkan di dalam Manat Agung, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat Agung adalah tugas saudara dan saya untuk memberitakan kabar gembira, warta keselamatan di dalam Yesus kepada semua saudara-saudara kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus, untuk mereka boleh menerima keselamatan di dalam Dia. Imam kepala dan ahli Taurat, mereka tahu tapi tidak peduli apa yang terjadi di Bethlehem, bahwa Natal Yesus Kristus sedang lahir. Bahkan sudah dinubuatkan. Mereka tahu firman Tuhan di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku, para imam kepala tahu persis, ahli tahu persis. Tapi responnya, mari kita lihat, kita buka dari kitab Kitab Lukas 8 ayat 8 sampai dengan 14. Kita boleh baca bersama. 3, 2, 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudaraku, pelaku di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah para gembala. Gembala itu orang sederhana. Jarang orang-orang yang berdasi mau mengembalakan kambing domba, enggak kan pasti ya. Itu orang-orang sederhana. Justru Tuhan Yesus datang kepada orang-orang sederhana. Tetapi ketika mereka sedang berjaga-jaga, malaikat itu datang. Dan dikatakan di sana, para gembala melihat surga terbuka, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menunjukkan, ketika mereka ketakutan, malaikat, "Jangan takut." Dan diberikan bahwa seorang bayi sedang lahir. Dikatakan di sana, tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka dan malaikat sejumlah bala tentara surga. Wow, saya kebayang kemuliaan Tuhan yang dibukakan kepada para gembala ini luar biasa. Saudara bisa bayang ketika langit terbuka malam sore, malam hari, wah, bintang-bintang, dan lagu pujian malaikat menyanyikan lagu. Saudara kebayang luar biasa. Dan itu sebabnya kalau kita Natalan, kita bikin buat meriah. Untuk apa? Supaya
ada kemuliaan Tuhan. Apalagi sertai dengan doa, pujian, penyembahan. Ada kemuliaan Tuhan yang akan hadir, yang menyertai, yang datang, menyertai setiap kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Dibukakan luar biasa, ada kemuliaan Tuhan. Para gembala sangat diberkati Tuhan. Dan dia datang kepada bayi Yesus. Dan ketemu dengan Yesus, Maria dan Yosef. Dan dia bersaksi. Apa yang dia alami kepada Maria dan Yusuf ada di sana. Dan setiap orang ada di situ. Dia bersaksi, ada melihat kemuliaan Tuhan. Pasti datang sukacita yang luar biasa. Saudaraku, bagaimana kita menyambut Natal? Apakah kita juga seperti siapa? Saya berharap kita semua seperti para gembala yang dibukakan kemuliaan Tuhan. Atau seperti orang Mayus yang melihat kemuliaan Tuhan melalui bintang. Dan berikan penglihatan-penglihatan dan berkati Tuhan. Atau sebagai Eurydice, jangan sampai saudaraku. Ahli Taurat, jangan saudaraku. Tahu, tapi nggak mau tahu. Ya udah Natalnya gitu deh. Tergantung sikap saudara dan saya. Bagaimana kita bersikap kita pada kedatangan Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita sedang mau persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Biarlah tuh Yesus lahir pada kita setiap hari. Mari kita memahami konsep keselamatan daripada Yesus, yang Allah sendiri yang menjelma, yang mengekspresikan diri sebagai manusia, sama seperti kita. Allah turun menjadi manusia seperti kita, sama kita. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dia lahir, Tuhan Yesus lahir menjadi manusia sederhana seperti kita, di tempat yang sangat sederhana. Tapi tempat sederhana itu penuh kemuliaan Tuhan, karena Allah sendiri hadir di sana. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Seperti perintah Tuhan Yesus dalam amanat agung. Untuk semua orang menerima keselamatan. Seperti saudara kita semua di tempat ini sudah menerima keselamatan. Mari kita ajak saudara kita yang belum menerima keselamatan untuk datang kepada Tuhan. Untuk mereka layak juga menerima keselamatan. Siapakah diri kita ini? Bergantung pemahaman kita kepada keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, bahkan melihat surga dibuka seperti yang dialami para gembala. Seperti orang Mayus. Orang Mayus mempersembahkan emas, mur dan kemenyan. Apa itu? Emas, mur dan kemenyan yang paling berharga hidup kita. Apa sih yang paling berharga hidup kita yang menyenangkan Tuhan? Pujian, doa, pujian, dan penyembahan kita. Kita angkat doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ralabasyakata. Saudaraku, saudara dan saya sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Kita sebentar lagi memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di tempat yang sederhana, namun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di situ, para gembala, melihat kemuliaan Tuhan ketika surga dibukakan. Bala tentara malaikat menyanyikan nyanyian pujian, memuliakan Tuhan. Orang-orang Mayus memberikan yang paling berharga, emas, mur, dan kemenyan. Saudara, mari kita juga memberikan yang paling berharga yang menyenangkan Tuhan. Dengan cara yang paling sederhana yang kita punya, yang kita miliki, yang ada pada kita, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Ketika itu kita lakukan, saudaraku, kita akan
akan merasakan. Kita mengalami seperti para gembala yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka melihat langit terbuka dan penuh pujian pada Tuhan. Bahkan para malaikat memuji, memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Tuhan menceraikan setiap ide firman Tuhan di dalam loh hati kami ya Tuhan. Firman itu boleh bertunas, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Oh Tuhan, jadikan setiap kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Jadikan kami seperti gembala-gembala ya Tuhan yang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Surga dibukakan dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Setiap doa pujian kami ya Tuhan. Terima setiap doa pujian kami menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus bekerja lebih heran lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini ya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedih dihiburkan ya Tuhan, yang sakit apapun permasalahan ya Tuhan, temukan jalan keluar dan jadi sembuh, dan apa saja yang dilakukan akan berhasil Tuhan. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kemeruhan daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
di akhir daripada ibadah ini Bapa, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan, dan sebentar umat-Mu akan kembali ke aktivitas masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai engkau sekalian saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.